Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan.
Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya, bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita semua bersyukur dan bersuka cita pada hari ini, amin. Karena Tuhan Yesus begitu baik menyertai kita dalam seminggu ini, dan kita mau sama-sama percaya Tuhan Yesus yang akan terus menyertai kita di hari-hari ke depan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Dalam hitungan ketiga, kita deklarasikan bersama-sama 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita nyatakan Mazmur 91 dengan iman. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami percaya Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Untuk itu kami mau persembahkan pujian, penyembahan hati kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami.
Biarlah setiap kami Tuhan menaikkan puji-pujian dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang percaya. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang akan menyatakan mujizat dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang akan menyatakan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kalau kami datang dengan hati yang berat, kalau kami datang dengan pergumulan yang berat, kami percaya Engkau Allah yang meringankan setiap beban kami. Engkau yang akan melegakan setiap hidup kami Tuhan. Dalam janji-Mu kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau persembahkan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami pada hari ini di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan di tempat ini, boleh tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita. Hanya Dia Allah yang layak disembah, amin. Biarkan puji-pujian kita menjadi ucapan syukur kita buat kebaikan Tuhan, saudara, amin. Amin. Let's worship Him, amin. Supaya nggak lemes, saudara, kita joget sama-sama, amin. Karena sukacita Tuhan turun atas kita pagi ini, amin. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Sekali lagi nyatakan, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap pagi. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Kita puji Yesus, haleluya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Biar semangat kita goyangkan badan kita pagi ini, saudara. Amin. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap pagi. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Nyatakan bersama, puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Nyatakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Nyatakan sekali lagi, saudara, puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya
sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Nyatakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita belok ke kiri dulu saudara, amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sumber sukacita kami Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Kita ke kanan dulu saudara, amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lebih lagi nyatakan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Engkau Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersuka dalam Tuhan, mari Saudara sendiri nyatakan bersuka, bersuka. bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sama-sama katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. 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 Masih kuat memuji Tuhan saudara? Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan.
sukacitalah. Sekali lagi nyatakan. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Sekali lagi saudara nyatakan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersukacitalah. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan, pribadi yang selalu bisa kami andalkan. Kau luar biasa Tuhan, biar di tempat ini puji-pujian kami naik Tuhan. Dan harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji-Mu lebih lagi. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Biar hati kami ketemu dengan Engkau. Biar mata kami melihat segala sesuatu Tuhan. Karena dari perspektif-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Engkau hadir, Engkau berkenan dan Engkau bertahta Tuhan. Atas setiap puji-pujian kami. Hanya di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Kita masih akan sembah Dia di tempat ini saudara. Kita bebas jadi apapun yang berkenan di mata Tuhan. Biar di tempat ini ada kesembuhan, ada kelepasan, ada mujizat-mujizat, ada pintu yang dibuka, ada jalan keluar. Oh, hanya denganmu Tuhan, kami mau bertemu, bercakap-cakap. Let's worship Him in this place. Kita naikkan syukur kita. Kita sembah Tuhan di tempat ini. Banyak hal yang Kau telah perbuat. Banyak hal yang kami gak bisa balas Tuhan. Selain sembah kami, selain puji syukur kami, selain hidup kami Tuhan. Oh, Engkau nyata Tuhan. Engkau nyata, Engkau berdaulat. Karyamu Tuhan, karyamu Tuhan, luar biasa. You are here, Lord. You are here, you hear. You hear our cries. You hear our songs to you, Jesus. Only you, only you, only you. Thank you for being you, God. Thank you, Jesus.
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Jemaat sendiri nyatakan, ku sembah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Ini penghormatan kami Tuhan, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Ini pengakuan iman kami Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
Engkau yang layak, Engkau yang layak. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami nyatakan Engkau besar, Engkau baik Tuhan. Oh Yesus, Yesus, ini puji-pujian bagimu Tuhan. Ya ralaba syakara labara 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 labara. Ya ralaba ba 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 ba. Ya ralaba syakara labara 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 syada da 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 da. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara sendiri nyatakan dari awal saudara, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau
kasih-Mu, kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan mujizat-Mu tetap ada sampai hari ini. Kami meninggikan Engkau, bukan hanya di saat kami terima yang baik dalam hidup kami, tapi dalam segala keadaan kami. Kalau toh mungkin hari ini secara daging kami mengalami hal-hal yang tidak baik, dari mulut kami tetap akan keluar kata-kata, Yesus, Engkau baik. Karena selama-lamanya Engkau baik. Dan Engkau selalu punya rancangan yang terbaik buat setiap kami. Kami mungkin saat ini gak mengerti, tapi satu saat kami akan lihat bagaimana Engkau tuntun kami, Engkau bawa kami dalam jalan-jalan-Mu yang mungkin tidak kami mengerti. Tapi di satu titik Engkau mendapatkan kami dengan kedewasaan rohani yang lebih. Dan kami menikmati perjalanan kami dengan Tuhan. Iman kami ditambahkan, kami dikuatkan, kami semakin memahami jalan-jalan-Mu. Dan kami semakin tetap akan berkata, Engkau baik. Selama-lamanya Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan mata-Mu tetap tidak berpaling dari bangsa kami Indonesia. Indonesia tetap ada dalam kasih-Mu. Indonesia tetap ada pada pandangan mata-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu atas Indonesia senantiasa selama-lamanya. Saat ini kami berdoa bagi pemerintahan Indonesia, bagi Presiden, Wakil Presiden kami Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, bersama dengan Kabinet Merah Putih dan seluruh jajaran kementerian yang ada, bahkan gubernur dari 38 provinsi, bahkan semua pemimpin-pemimpin sampai dengan pemimpin yang terendah RT RW, kami mau berkata, Tuhan, roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin kami. Engkau yang sudah menetapkan, kami percaya kami di sini berfungsi berdiri di hadapan-Mu untuk bangsa kami, supaya kami melihat, kami boleh menyaksikan bagaimana tangan Tuhan yang ajaib yang akan mengangkat bangsa kami. Apapun keadaan yang sudah kami lewati, sampai hari ini kami tetap melihat Indonesia berdiri karena keperkasaan Tuhan. Indonesia berdiri karena kekuatan tangan-Mu, dan kami percaya kebesaran-Mu akan dinyatakan ke seluruh pelosok bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi generasi muda. Kami mau berkata kalau minggu depan 28 Oktober kami mau sama-sama deklarasikan jadi tahun kebangkitan bagi generasi muda. Kami percaya ini waktunya Tuhan membangkitkan satu generasi yang cinta mati-matian akan Engkau, tidak kompromi terhadap dosa, dan boleh menjalankan semua kehendak rencana-Mu di zaman ini. Dan melalui pujian penyembahan yang menjadi style kehidupan mereka boleh melihat, menyatakan karya Kristus yang ajaib. Seluruh generasi muda dilawat Tuhan. Mereka boleh berkarya, beride, baik ada di gereja, baik ada di sekuler, dimanapun mereka berada, dalam setiap komunitas mereka. Kami melihat ada satu generasi baru yang dibangkitkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa bagi pemimpin gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama dengan Ibu Hermin dan seluruh jajaran pemimpin yang ada. Mari Tuhan, pewahyuan yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu setiap hari baru. Firman hikmat-hikmat yang baru Tuhan nyatakan. Demikian juga dengan pastor kami di tempat ini, Bapak Pendeta Weliar Kauntu bersama dengan Ibu Maulin. Kami minta kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Pengurapan baru setiap hari juga turun atas hamba-Mu. Kami percaya kami ada di tempat ini karena Tuhan yang menetapkannya. Dan biarkan di bawah kepemimpinan Bapak Gembala kami dibawa masuk lebih lagi mengenal Tuhan dalam hadirat-Mu. Setiap apapun program yang dikerjakan hamba-Mu, apapun pelayanan yang dijalanin hamba-Mu, semua menggenapi rencana Tuhan. Destiny Tuhan atas hamba-Mu tercapai, dan kami percaya kemuliaan atas hamba-Mu ini akan Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa bagi Bapak Andi Ginting yang ada di tengah-tengah kami, yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu buat setiap kami. Dan biar kami bukan hanya mengetahui atau mengerti, tapi kami boleh
merasakan, menjadi bagian dari kebenaran firman-Mu. Setiap apa yang firman-Mu nyatakan, itu boleh jadi dalam hidup kami. Kami tidak lagi berkata apa kata orang, tapi kami boleh menyaksikan Kristus karena pengalaman-pengalaman pribadi setiap kami. Kami percaya pagi hari ini firman-Mu akan menjadikan kekuatan kami. Firman-Mu akan memberikan pengharapan baru buat setiap kami. Firman-Mu akan menjamah kehidupan kami. Firman-Mu akan mengubah kami. Firman-Mu akan menyembuhkan kami. Dan firman-Mu kami percaya memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan syafaat kami. Haleluya. Amin. Saudara siap ditaburi firman Tuhan dan menjadi pelakunya, amin. Amin. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will. You are magnificent, Jesus. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. You are magnificent. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever. One more time, say you are magnificent. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Tidak ada yang lebih penting selain daripada kehadiran-Mu di tengah-tengah ini. Tidak ada yang lebih penting dari semuanya ini selain daripada pribadi-Mu Tuhan. Itu yang kami inginkan. Itu yang hati kami mau. Kami berdoa biar saat ini jujur dari hati kami yang paling dalam. Kami benar-benar membuka hati kami untuk membebaskan Tuhan, mengisi, beracara. Penuhi kami dengan hikmat-Mu, penuhi kami dengan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau semakin dekat dengan-Mu, semakin mengenal Engkau. Kami bukan hanya percaya padamu, kami mau mengikut Engkau. Kami mau taat, kami mau submit kepada kehendak-Mu Tuhan. Itu sebabnya pakai anak-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa yang disampaikannya merupakan isi hati Tuhan saja. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan duduk, berikan terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani kita. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Buat yang baru pertama kali ketemu saya, nama saya Andi Ginting. Saya terakhir di sini bulan Juni, ya. Berbicara di sini bulan Juni, kalau masih ingat, saya terakhir bicara di sini tentang choose your heart, ya. Pilih kesukaran Anda. Kenapa? Karena pada dasarnya hidup itu
sukar. Ya, menjadi sehat itu sukar, menjadi sakit juga sukar. Itu terakhir saya bicara di sini bulan Juni tanggal 29, saya masih ingat. Kebetulan saya lihat juga rekamannya ada di YouTube. Nah, hari ini saya akan baca, kurang lebih 35 menit saya akan share. Ada 2 pokok pemikiran penting. Saya kasih judul apa yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini dengan Lost in Translation. Nah, itu dia. Ya, coba bilang dulu sama sebelah kanan kirinya biar lidahnya terbiasa, sekalian juga biar memancarkan kasih Tuhan gitu ya. Judulnya Lost in Translation, coba bilang ya. Nah, itu dia. Wash, 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 wash. Semua kayak gitulah. Ya, buat Anda yang sering berpikir apakah hidup itu misteri. Ya, hidup itu kadang-kadang suka nggak bisa ditebak. Apakah benar demikian? Nah, apa kebenaran yang akan kita sama-sama pelajari? Lost in translation atau salah menerjemahkan bahasa Indonesianya, gagal paham atau misinterpretasi, hilangnya makna asli. Nah, itu lost in translation ya. Karena pasti sampai hari ini pun pasti kita akan mengalami yang namanya lost in translation. Beberapa hari yang lalu saya makan sama saudara saya di sebuah mall di Jakarta Selatan. Dia cerita sama saya, sama istri saya. Dia di Jepang, dia nggak bisa bahasa Jepang, dan orang Jepangnya nggak bisa bahasa Indonesia. Dia masuk ke restoran, dia pesen ramen, yang datang permen. Nah, itu dia ya. Karena lost in translation, gagal paham. Lalu dalam keseharian juga kita suka salah menerjemahkan pada saat kita WA sama orang. Udah panjang-panjang kita ngomong, dibalasnya cuma oke. Nah, itu dia, cuma 2 itu aja, 2 huruf itu aja, oke. Lalu kita pernah WA sama seseorang, udah 2 centang biru dibaca sudah, tapi nggak dibalas-balas. Lalu kita mulai translate, menerjemahkan, ini apa ini dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya maksudnya tidak, ya biasa saja. Tapi karena lost in translation, ya agak sedikit terganggu ya. Begitu juga kalau kita senyum sama orang, lalu orangnya nggak balas senyum sama kita gitu ya. Kita salamin orang, orangnya salamin kita tapi matanya nggak ngelihat kita, kita bisa salah menerjemahkan di situ. Iya kan? Dan gara-gara lost in translation, kita bisa lost in direction. Gara-gara kita salah menerjemahkan, kita bisa jadi salah tujuan. Salah arahan bisa salah tujuan. Ya, salah arahan bisa jadi salah bimbingan juga. Saya kasih contoh kayak begini. Menurut Anda, apa sebenarnya masalah terbesar di dunia ini? Coba. Menurut terjemahan Anda, kira-kira masalah terbesar apa? Kalau Anda berpikir perang, lalu Anda bilang, iya perang antar negara itu masalah Pak. Sekarang saya tanya sama Anda, supaya Anda tidak lost in translation. Benarkah ada perang antar negara itu? Negara emang bisa perang? Yang bisa perang kan pemimpinnya. Nangkep? Sama kayak begini, perang agama. Agama mana bisa perang sih? Coba. Supaya Anda tidak misinterpretasi, supaya Anda tidak lost in translation. Agama nggak bisa perang, tapi orang-orang yang bawa-bawa agama bikin perang. Nangkep maksud saya? Nah itu, kita nggak sadar selama ini kita jalanin aja, kita lost in translation. Akibatnya apa? Direction hidup kita, arahan kita pikir, iya emang agama ini bikin masalah aja. Kita jadi punya masalah dengan agama, padahal agama tidak. Sama kayak begini, adakah perusahaan baik sebenarnya? Atau adakah perusahaan tidak baik? Tidak ada perusahaan baik, tidak ada perusahaan tidak baik. Yang ada hanyalah perusahaan yang mengelola sumber dayanya dengan baik. Sama kayak begini, pernikahan yang baik dan pernikahan tidak baik. Tidak ada pernikahan baik, yang ada adalah orang-orang yang menjalankan pernikahan itu baik atau tidak. Nah maksud saya, tapi kita selama ini, nah firman Tuhan ngajar ke kita, berubahlah oleh pembaruan budimu, itu termasuk di dalamnya supaya kita tidak salah menerjemahkan. Kemiskinan itu bukan karena kita nggak punya uang. Miskin itu dimulai ketika kita tidak tahu potensi diri kita untuk
menyelesaikan setiap persoalan di dunia atau di sekitar kita, dan akibatnya uang itu cuma datang ke kita. Karena kita menyelesaikan masalah. Miskin itu bukan karena nggak punya uang, setiap kita punya uang. Miskin itu karena nggak bisa mengelola keinginan. Tidak bisa mengelola keuangan. Betul nggak? Pengangguran itu bukan mereka yang nggak punya kerjaan. Banyak orang yang punya kerjaan nganggur kok. Dia ngantor, kita hari ini ngapain ya? Nah itu dia. Bener, punya kerjaan dia. Tapi pas di kantor cuma ngopi, ngobrol, ya kan? Ngobyek, ya kan? Punya kerjaan. Tapi karena lost in translation dia nggak tahu bahwa pengangguran adalah setiap kali kita nggak tahu masalah apa yang kita bisa selesaikan. Itu disebut dengan nganggur sebenarnya. Tiap kali Anda tahu masalah, tiap kali Anda melihat problem dan Anda berhasil dapatkan solusinya dan melakukannya, Anda nggak pernah nganggur sebenarnya. Jadi buat Anda yang tidak suka masalah, ya jangan kaget kalau Anda pasti nganggur. Ya, di dunia ini kan kemungkinannya antara Anda menyelesaikan masalah atau Anda yang jadi masalah sebenarnya. Betul kan? Supaya tidak lost in translation. Korupsi terjadi bukan karena manusia kekurangan uang. Yang korupsi selama ini uangnya berlebih sebenarnya. Nah, apa maksud saya? Korupsi terjadi karena ada manusia yang kekurangan pengendalian keinginannya. Serakah gitu. Tidak ada situasi yang sulit. Yang ada hanyalah manusia yang sulit. Coba bilang sama sebelah kanan kirinya, kamu bukan termasuk manusia yang sulit kok, bilang gitu ya. Iya. Loh, situasi sulit itu tidak ada. Yang bikin macet itu bukan situasi. Nah apa maksud saya? Macet itu kan gak punya emosi. Tapi manusia-manusianya yang punya emosi. Manusia-manusianya yang gak mau pakai fasilitas umum, beli mobil terus dan lain sebagainya. Makanya jadi macet. Betul nggak? Nah firman Tuhan juga bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, supaya tidak lost in translation, sadar nggak ada beda antara kehidupan dengan kejadian? Ayat firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan, bukan terpancar kejadian. Anda tahu bedanya kejadian sama kehidupan apa? Kejadian itu di luar kontrol kita. Loh iya dong, bahasa Inggrisnya circumstances, situasi. Situasi itu gak minta izin sama kita untuk terjadi, ya terjadi. Tapi maksudnya firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena itu terpancar kehidupan. Artinya, situasi boleh apa saja terjadi sama kita, tapi respon hati saya kayak apa terhadap situasi itu, itulah kehidupan. Nangkep maksud saya? Jadi saya bisa bilang begini, saya nggak bisa kendalikan pikiran orang, saya nggak bisa kendalikan mulut orang, situasi orang. Saya nggak bisa kendalikan, tapi saya bisa kendalikan hati saya terhadap apapun situasi orang, apapun pikiran orang. Itu dimaksud dengan kehidupan. Nah kalau saya ambil hati perlakuan orang ke saya, situasi dari luar ke saya, itulah yang akan jadi kehidupan saya. Sampai sini mengerti? Kita selama ini salah terjemahkan. Lost in translation. Slide berikutnya. Artinya adalah tantangan terbesar kita sebelum kita salah arah dalam hidup ini. Ya kan, perang itu kan salah arah. Perceraian itu kan salah arah. Kemiskinan itu kan salah arah. Sebenarnya diawali dengan salah terjemah. Salah makna. Ya, siapa di sini yang pernah kesasar? Pastilah, gak mungkin gak pernah, paling gak satu kali. Tadi aja saya kesini hampir kesasar di parkirnya gitu, masuk sini. Iya kan? Kesasar itu kan di luar kejadiannya. Tapi semua prosesnya kan karena salah menerjemahkan di kepala. Saya waktu saya road trip sama keluarga ke Yogyakarta, saya mengandalkan Waze, ya kalau teman-teman pakai Google Maps silahkan. Siapa di sini suka masalah dengan berubahnya Waze? Ini panahnya ini kemana sih? Jalurnya ini kemana sih? Salah terjemah saya, akibatnya saya keluar lebih cepat di jalurnya. Akibatnya apa? Directionnya saya. Arahnya saya, karena saya salah menerjemahkan, saya mesti muter lagi dan menghabiskan waktu kurang lebih 10-15 menit untuk saya bisa kembali lagi.
ke jalur tol yang semestinya. Ya kan? Atau siapa di sini yang pernah keliru ngelihat jam? Jamnya baterainya habis. Ya kan? Dikira masih jam 5:30 pagi, ternyata sudah jam 7:30. Lah, udah 7:30 atau salah lihat tanggal waktu. Oh, hari ini tanggal segini tuh karena kebanyakan bikin janji. Semua terjadi di kepala kita. Kita salah menerjemahkan. Salah janjian sama orang. Saking banyaknya yang diingat atau dipikirkan. Sekarang pertanyaan saya buat Anda semua di sini. Kalau Anda sering mengalami salah menerjemahkan, ya kan, dalam diri Anda. Sekarang coba terjemahkan ini. Menurut Anda pernikahan itu apa? Silahkan Anda terjemahkan. Gak usah sekarang, gak usah. Tapi coba untuk sama-sama berpikir. Pekerjaan itu apa? Pekerjaan itu tujuan hidup atau cara untuk hidup? Menikah itu tujuan hidup atau cara untuk hidup? Uang itu tujuan hidup atau cara hidup? Dengarkan pikiran Anda sendiri coba. Terjemahan Anda sendiri. Coba Anda dengerin terjemahan Anda. Uang itu bukan tujuan hidup. Uang adalah cara untuk capai tujuan. Jadi kalau Anda nggak jelas tujuannya apa, berapa banyak pun atau jumlah uang yang Anda miliki, Anda akan selalu ngerasa nggak cukup. Karena Anda nggak jelas dengan tujuan. Tujuan, direction lebih penting daripada cara. Jadi dengan kata lain, lost in translation precedes lost in direction. Salah menerjemahkan mengawali salah tujuan atau salah arahan. Tantangan terbesar sebelum kita salah arah dalam mengatur keuangan, mengatur pernikahan, mengatur pekerjaan, mengatur keluarga, mengatur kesehatan kita. Kita salah menerjemahkan. Menurut Anda, rokok itu ada rohnya, ada roh rokok gitu, makanya Anda nggak bisa berhenti merokok. Malas itu berupa roh, kan? Terjemahan Anda kayak apa? Kalau Anda sakit bulimia, tahu bulimia? Bulimia itu masalah di roh, di jiwa atau di tubuh. Kalau Anda hari ini ada masalah keuangan, utang Anda banyak misalnya, itu sebenarnya masalah roh, ada roh utang gitu. Atau apa? Selama ini Anda menerjemahkannya kayak apa? Sampai di sini paham? Ya, coba bilang lagi sebelah kanan kirinya, paham sampai sini? Nah itu coba, nah itu dia ya. Banyak orang kesasar di pikirannya dan perasaannya terlebih dahulu sebelum kesasar di kelakuannya. Ya, bagaimana seseorang menerjemahkan nama baik misalnya, buat dia nama baik itu penting atau tidak? Atau bagaimana Anda menerjemahkan diri Anda? Ini pertanyaan self discovery. Siapa Anda sebenarnya? Ya. Minggu lalu saya tanya sama anak saya yang kuliah di Fakultas Psikologi. Namanya Michelle, saya bilang begini. Kalau Michelle diminta untuk menerjemahkan siapa Michelle. Michelle mau tulis apa? Nah itu dia. Kalau Anda diminta menerjemahkan diri Anda, kira-kira isinya apa? Kalau Anda diminta untuk menerjemahkan cerita hidup Anda, apa isi terjemahan itu? Ya, banyak orang kesasar di pikiran sebelum di tindakan atau di kelakuan. Nah, yang lebih parah adalah banyak orang kesasar tentang hidup ini. Sekarang kalau saya tanya kepada Anda, apa terjemahan hidup sebenarnya? Ngapain kita hidup di bumi ini coba? Ya kan, makan, minum, bekerja, tidur, berkeluarga. Untuk apa itu semua sebenarnya? Mengapa melahirkan itu hanya bisa dari perempuan? Mengapa harus menikah? Mengapa tidak boleh menikah? Adakah di sini yang tidak punya keluarga? Mengapa harus keluarga? Pernah saudara nanya itu? Tidak ada di sini yang tidak punya nama kan? Sama seperti tidak ada di sini yang tidak punya keluarga. Mengapa
ada keluarga. Keluarga itu datangnya dari mana? Lalu pernikahan itu apa terjemahannya sebenarnya? Lalu punya anak itu ngapain sebenarnya? Jadi bapak itu ngapain? Jadi ibu itu ngapain? Jadi suami itu kayak apa? Mengapa ada istilah suami? Mengapa ada istilah istri dan lain sebagainya? Kakek itu ngapain dan lain sebagainya? Kita bingung dengan kehidupan ini. Akibatnya apa? Kita bisa salah jurusan dalam kehidupan ini. Bersyukur dengan firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10. Ya, ini akan jadi pembelajaran kita. Ada 2 pokok pemikiran yang saya ingin sampaikan kepada kita semua di sini. Supaya kita tidak lost in direction. Di Efesus 2 ayat 10 katakan begini. Karena kita ini buatan Allah dibilang. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau. Nah ini, kalau saudara mau tahu kehendak Tuhan apa, ya ini kehendak Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kehendak-Mu itu yang aku cari. Ya ini, saudara perhatikan ini. Karena ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini penting kalau saudara ingin tahu kehendak Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan? Apa yang ia mau supaya kita hidup di dalamnya? Mari kita bahas sama-sama. Ya, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jangan salah interpretasi lagi. Jadi jangan salah terjemahan lagi. Ini adalah kehendak Tuhan buat Anda. Buat saya yang ingin mengenal kehendak Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Pertanyaan yang pertama adalah siapa saya? Ya, ada 2 hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda semua saat ini. Yang pertama adalah pertanyaan siapa saya? Banyak orang yang salah menerjemahkan siapa dirinya. Kita ini siapa sebenarnya? Asalnya kita dari mana? Dari mana saya berasal? Saya ini punya apa? Saya ini mau kerja apa nanti? Ketika ditanya, nanti mau kuliah apa? Banyak yang bingung. Anak-anak muda khususnya. Ditanya orang tuanya, ya dianya sih lagi suka melukis dia. Dianya sih lagi suka kartun dan lain sebagainya sih. Siapa saya? Adalah pertanyaan yang semua manusia yang jumlahnya 8,2 miliar. Terakhir saya tahu di seluruh dunia ini. Dan semua orang tanyakan, saya ini siapa sebenarnya? Saya ini makhluk apa sebenarnya? Diciptakan untuk apa? Saya perlu ambil apa? Keputusan apa dalam kehidupan ini? Karena kalau saya salah terjemahan, salah ambil keputusan. Salah arahan, salah jurusan. Siapa saya? Nah yang pertama yang saya ingin bagikan kepada Anda, kita ini adalah buatan Allah dibilang. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya buatan Allah. Coba semua bilang, saya ini buatan Allah. Coba bilang. Bilang sama sebelah kanan, kamu tuh buatan Allah. Jadi kamu itu bukan pekerjaanmu. Kamu bukanlah apa kata orang tentang kamu. Kamu bukanlah apa kata sosial media tentang kamu. Hanya karena orang tidak follow kamu bukan berarti kamu bukan buatan Allah. Kamu kurang berharga gitu, bukan. Hanya karena dia enggak like postingan kamu, kamu bukan berapa banyak like di postingan, bukan. Kamu itu apa kata Tuhan tentang kamu. Dan Tuhan bilang, kamu itu adalah buatan Allah. Nah pertanyaannya sekarang, gimana caranya Tuhan buat kita? Gimana caranya coba? Kalau saya bilang saya buatan Allah, jadi bahan bakunya saya apa? Ayo, banyak yang nanya, saya ini makhluk sosial kali Pak, saya ini makhluk yang biologis dibilang, makhluk psikologis dan lain sebagainya. Nah supaya kita tidak salah terjemahannya kita ambil apa kata Alkitab. Iya dong, sama kayak kalau Anda mau belajar bahasa Jepang kan Anda mesti belajar dari kamus bahasa Jepang. Betul gak? Ya kalau Anda mau belajar Anda sebagai manusia ya Anda mesti belajar dari kamus penciptaan Anda dari Tuhan kan. Nah Tuhan bilang kita ini buatan Allah. Nah gimana caranya kita dibuat? Itu menunjukkan sebenarnya kita ini makhluk apa? Mari kita buka di Kejadian 2 ayat 4 sampai 8. Dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit,
belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. See? Jadi manusia belum diciptakan di situ. Kenapa? Karena Tuhan bilang, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Ya makanya Tuhan belum bikin. Saya berusaha memahami maksudnya di sini artinya apa, pekerjaan baik apa yang Tuhan maksud di sini. Saya dapatkan adalah karena Tuhan gak suka semak belukar gitu. Ya karena kan kalau misalnya ada tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, lalu turun hujan, lalu belum ada manusia, kan bumi ini jadi gak beraturan. Nah maksudnya, makanya Tuhan bikin manusia supaya terjadi keteraturan. Sehingga walaupun nanti hujan turun, ya manusia tersebut yang mengerjakannya supaya tidak jadi semak belukar. Tuhan gak suka semak belukar, Tuhan suka taman, keteraturan. Ayat yang ke-6, Kejadian 2 ayat yang ke-6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah ini dia, bahan bakunya kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari mana? Debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Pertanyaannya, siapa yang hembusin? Ya Tuhan. Berarti buatan Allah itu apa isinya berarti? Ada earth part, ada bagian dari bumi, makanya kita mesti mengkonsumsi apa yang dari bumi. Nasi itu kan dari bumi, air itu kan dari bumi. Itu untuk tubuh. Tapi yang berikutnya itu ada spirit part. Yang dari Tuhan sendiri. Jadi dengan kata lain saya mau katakan begini. There is a God within you. There's a God part within us. God part. Makanya kita ini bernilai tinggi, berharga karena ada bagian ilahi dalam diri kita. Jadi dengan kata lain, yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, we are spiritual being with a body. Kita ini makhluk rohani yang punya tubuh. Spiritual being with a body. Itu poin pertama yang saya ingin sampaikan. Supaya Anda tidak lost in translation, sehingga Anda tidak lost in direction, jadi Anda cuma hidup aja menjalani hari tanpa mengenal siapa diri Anda adalah buatan Allah. Artinya apa? There's a God part within you. Coba bilang sama sebelah kanan kirinya. There's a God within you. There's a God part within you. Ada bagian Tuhan, ada Tuhan dalam dirimu. God part, spirit. We are spiritual being. Ada purpose di bumi ini, makanya dikasih tubuh. Bumi ini diciptakan bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia. That's why Tuhan Yesus perlu datang ke bumi ini dalam rupa manusia. Karena dia Tuhan yang masih setia dengan firman-Nya. Maka dari kealahannya dia mesti ambil rupa seorang manusia untuk menyelamatkan kita. We are spiritual being. Berikutnya, spirit ketemu dengan body, jadilah jiwa, jadilah soul. Boleh ditampilkan slide-nya. Nah, itu dia. Ya ini kita. Ya. Dalam bahasa aslinya bodinya itu dipakai adalah humus. Kata human itu gabungan dua kata. Humus dan anies. Human. Spirit dan body. Penciptaan manusia, kalau saudara lihat di Kejadian 2 ayat 8 tadi, dibikin tanah dulu kan? Dibikin tanah dulu. Udah hidup belum? Belum hidup. Firman Tuhan bilang, sama seperti tanpa roh tubuh mati, demikianlah iman tanpa perbuatan mati. Tubuhnya sudah ada, jasadnya ada, ditiup sama Tuhan. Baru hidup. Nah, pada saat pada saat Tuhan temukan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan dibilang gini, kalau kamu makan kamu akan mati, dibilang. Yang mati itu bukan tubuhnya, spiritnya, hubungan dengan Tuhannya. Jadi yang mati itu ada dua,
mati spirit, tubuh masih hidup. Dan yang kedua, tubuh mati, spirit entah kemana. Kalau dia sudah terima Tuhan Yesus, spirit bisa balik ke surga. Kalau dia belum terima Tuhan Yesus, spirit ya selain surga. Nangkap maksud saya sampai sini? Sekarang spirit part, slide berikutnya. Spirit itu kayak apa sih sebenarnya? Spirit itu kayak SIM card. Makanya setiap kita bisa terhubung dengan Tuhan kapan saja. Jadi kita ini makhluk yang bisa koneksi dengan Tuhan. Itu manusia, itu saya, buatan Allah. Jadi jangan aneh kalau orang bisa dengar suara Tuhan. Orang dapat wahyuan dari Tuhan, dari spirit. Spirit itu kayak listrik. Yang bikin hidup, nah ini kan contoh keyboard ini. Keyboard ini kan fiturnya banyak nih. Ya kan, tapi nggak ada listrik, mau jagonya kayak apa yang main nggak ada artinya. Itu spirit, SIM cardnya kita tuh. Ya kan, lalu yang berikutnya adalah badan kita atau body kita. Nah body kita ini untuk kita hidup di bumi ini, bukan untuk di surga, ya kan? Jadi body kita ini atau tubuh kita ini adalah timer kita untuk hidup di bumi ini saja. Nah jiwa itu media. Jiwa itu yang menerjemahkan, nah yang suka lost in translation itu ya jiwa. Yang suka salah menerjemahkan. Spirit itu jelas, firman Tuhan itu jelas dia ngomongnya apa. Kehendak Tuhan itu jelas, arahnya mau kemana jelas. Tapi suka di misinterpretasi sama jiwa. Makanya tubuh, tindakannya, perbuatannya jadi directionnya salah. Nah maksudnya sampai sini. Sama kayak gini deh, seandainya saya diminta untuk berbicara, bawakan sesi firman Tuhan atau seminar atau pelatihan gitu ya, di Afrika misalnya. Nah saya nggak bisa bahasa Afrika. The Spirit, saya ini nggak bisa bahasa Afrika misalnya gitu ya. Nah saya kan sangat bergantung ya sama penerjemah yang bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Afrika, betul nggak? Nah sementara audiensnya itu nggak bisa bahasa Indonesia, Inggris juga nggak bisa. Saya bisa Inggris dikit-dikit. Bisanya cuma bahasa Afrika. Nah penerjemah saya ini yang saya sewa ini untuk bantu saya untuk menerjemahkan ini, saya sangat bergantung sama dia. Betul nggak? Nangkep maksudnya? Saya ngomong apa dan audiens nangkepnya apa, directionnya apa, sangat ditentukan dari terjemahan yang dia lakukan. That's why firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya engkau bisa membedakan, tidak lost in translation, mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. 3 level kehendak Tuhan. Sama juga karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, di kita juga gitu. Baik, berkenan, dan sempurna. Saya kasih contoh supaya Anda lebih paham gini. Anda pasti pernah dapat kado dong ya, dari orang ya. Nah dari berbagai macam orang yang ngasih kado sama Anda bisa bilang begini, ini baik kadonya nih. Baik maksudnya begini, gue nggak suka sih, tapi ya baik. Ini bukan gue yang suka banget. Nah itu menunjukkan apa? Penerjemahan orang itu dalam hubungannya dengan Anda, betul nggak? Lalu ada kado yang berikutnya begini lagi. Oh yang ini, ya dia tahu aja. Tapi Anda nggak bisa bilang, ini benar-benar dari hati saya sih. Kayak cocok gitu. Tapi ada, nggak mahal, nggak yang fancy, nggak yang luxury, kecil, tapi meaningful. Kok bisa dia tahu, kok bisa. Nah ini yang disebut dengan sempurna, kehendak. Jadi untuk mengenal kehendak Tuhan itu sama kayak mengenal kehendak Anda. Suami istri aja belum tentu kenalnya yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Nah apa maksud saya? Jadi hubungan dengan Tuhan atau dengan sesama, kalau Anda ingin kenal ya seseorang atau kenal Tuhan, levelnya ada 3 tadi. Baik, berkenan, dan yang sempurna. Sekali lagi, spirit tidak bisa tidak, hanya bisa dijawab kebutuhannya kalau terhubung dengan Tuhan. Spirit. Sedangkan body dengan gaya hidup sehat.
Nah, Anda nggak bisa bilang begini, Anda gaya hidupnya sembarangan makannya, sembarangan konsumsinya, ya kan? Jam istirahatnya juga sembarangan. Lalu Anda bilang sama Spirit, Tuhan tolong saya supaya badan saya sehat. Nangkep maksud saya? Sakit kanker itu bukan spirit. Supaya Anda nggak lost in translation. Jadi cancer atau HIV itu masalah tubuh. Bukan spirit. Fobia atau trauma itu bukan masalah roh. Kejiwaan. Anxiety, panic attack itu bukan roh. Yang masalah roh itu adalah kalau kerasukan. Lebih gampang menyelesaikan masalah roh supaya Anda tidak salah menerjemahkan. Dalam nama Yesus, semua roh yang ada dalam orang ini pergi. Tapi kalau dosa berulang-ulang, kebiasaan mabuk, kebiasaan judi, kebiasaan ngutang, itu bukan roh. Itu bukan masalah roh. Masalah di mana? Siapa di sini yang jawab masalah body? Siapa di sini yang jawab itu masalah jiwa? Siapa apa yang saja saya tanya, saudara nggak angkat tangan? Saudara nangkap maksud saya? Supaya Anda tidak lost in translation. Ya, selingkuh itu masalah roh, jiwa atau tubuh. Pornografi itu masalah roh, jiwa atau tubuh. Come on, you are spiritual being with the body. Itu yang pertama. Setelah ini saya poin kedua, setelah itu saya selesai. Jadi pornografi itu masalah apa? Roh, jiwa atau tubuh? Ya, seks bebas itu masalah roh, jiwa atau tubuh? Ya, banyak utang itu masalah roh, jiwa atau tubuh? Ayo. Perceraian itu masalah roh, jiwa atau tubuh? Suami saya Pak, tiba-tiba meninggalkan saya. Atau istri saya Pak, tiba-tiba meninggalkan saya. Saudara percaya dengan yang tiba-tiba? Firman Tuhan di ayat yang lain di Lukas 6 ayat 43 mengatakan karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Artinya pohon itu enggak jadi dengan sendirinya. Kalau Tuhan, ini Tuhan Yesus perumpamaan yang ngasih, ya kan? Pohon itu mulai dari benih kecil kan. Disiram, ditabur, akumulasi. Utang gede itu enggak jadi tiba-tiba. Perusahaan bangkrut itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Perceraian itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Tapi karena tiap hari benih itu disiramin dan dia lost in translation. Dia gagal menerjemahkan. Dia salah arahan, salah menerjemahkan. Dia pikir ini ada roh perceraian. Dia pikir ini ada roh hutang. Sih, disalahin roh. Roh gak bisa ditipu. Saudara tahu the first lost in translation itu di mana terjadinya? Di Taman Ged. Di mana? Di taman yang Tuhan ciptakan. Di Taman Eden. Waktu Hawa lost in translation tentang siapa dirinya. Itu lost in translation pertama. Dia gak perlu makan itu untuk jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dia sudah serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain maksudnya adalah kalau saudara tahu sekarang buatan Allah itu artinya saya spiritual being with the body dan akibatnya saya punya soul. Saudara lihat, soul itu akibat spirit ketemu dengan body. Jadi semua program dalam pikiran, perasaan Anda dan saya adalah apa yang Anda konsumsi selama hidup ini. Itu aja. If you don't know sin, then sin will be no problem for you.
Kalau Anda nggak tahu caranya untuk berdosa, maka dosa tidak akan jadi masalah. Saya kasih contoh begini, saya tidak punya masalah dengan narkoba. Saya nggak pernah konsumsi narkoba, makanya narkoba nggak bisa punya masalah sama saya. Saya nggak punya pengetahuan tentang narkoba. Tapi buat mereka yang pernah mengkonsumsi narkoba, punya pengetahuan tentang itu, dan itu yang akan jadi tantangan hidup mereka seumur hidup mereka. Nangkap maksudnya? Nangkap maksudnya? Itu contohnya. Jadi nggak semua hal Anda perlu makan. Nggak semua hal cuma gara-gara biar tahu aja, pengen tahu aja. Anda perlu tahu. Nangkap? Karena kita makhluk spirit with the body yang akibatnya ada jiwanya. Dengan kata lain, slide berikutnya, we are at our best when we are full inside out. Kalau Anda tadi lihat gambarnya tadi, kalau itu diibaratkan sebuah tangki, tangki spirit Anda penuh, tangki kesehatan tubuh Anda penuh, tangki pikiran perasaan kehendak Anda penuh, maka sebenarnya Anda seperti ayat firman Tuhan tadi, hendaklah roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna. Nah maksudnya jadi tiap hari, karena saya tahu saya ini buatan Allah, saya nggak salah terjemahan lagi, saya perlu isi tangki rohani saya tiap hari. Jadi terhubung dengan Tuhan itu bukan kewajiban. Itu lebih dari kewajiban, lebih dari kebutuhan. It's who I am. Nah, iya. Jadi berdoa, baca firman itu bukan karena disuruh, tapi karena itu saya. Saya perlu isi tangki rohani saya tiap hari. Iya dong. Jadi hidup sehat itu karena saya punya badan yang saya mesti jaga. Loh iya. Saya nggak konsumsi yang aneh-aneh, saya gaya hidup saya baik, sehat. Tangki saya mesti penuh. Ya kan? Saya jaga pengeluaran keuangan saya. Keuangan itu di aspek badan, tubuh. The spirit nggak butuh uang. Sama kayak Tuhan nggak butuh uang saudara. Tapi pelayan-pelayan Tuhan yang punya tubuh ini butuh. Nangkap maksudnya? Ya. Jadi yang butuh uang itu bukan spirit. Nangkap? Untuk kesehatan tubuh. Maka sakit kan butuh uang. Betul nggak? Makan butuh, itu untuk tubuh. Jadi saya bekerja itu bukan untuk spirit. Saya bekerja itu untuk tubuh saya. Nangkap maksudnya? Supaya saya tetap sehat. Istri saya, anak-anak saya, tubuhnya terjaga dengan baik. Nangkap ya sampai sini ya? Oke? Yang berikutnya adalah pertanyaan untuk apa saya hidup di bumi ini? Nah ini yang kedua setelah ini saya selesai. Ya, untuk apa saya hidup di bumi ini? Yang pertama tadi we are spiritual being with the body. Ya, kita makhluk rohani dengan tubuh. Ingat itu identitas saya dan saudara. Yang kedua adalah kita ya yang makhluk rohani dengan tubuh ini ada dalam perjalanan. We are in a journey to bring heaven on earth. Nah, ini yang kedua, yang terakhir. 2 poin ini aja. Ya. Karena saya jelas dengan diri saya jelas dengan tujuan saya hidup di bumi ini, makanya hidup udah gak misteri lagi buat saya tiap hari. Iya dong. Saya tahu yang saya mesti isi tangki tiap hari apa. Spirit saya, body saya, jiwa saya. Loh ngisi jiwa kayak apa? Anda mesti sekolah, baca buku. Ya kan? Kasih makanan buat pikiran Anda, emosi Anda, konsumsi yang baik-baik buat emosi perasaan Anda. Jangan ngelihat yang toksik-toksik. Itu buat jiwa Anda. Ya kan? Nah yang kedua adalah, we are in a journey to bring heaven on earth. Gimana caranya? Kan tadi makanya dibilang lost in translation precedes lost in direction. Karena memang ada destination-nya. Ada peta perjalanannya, ada journey-nya. Yaitu apa? Untuk bawa surga ke bumi. Bukankah ini yang jadi kehendak Tuhan? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan ngajarin seperti itu dalam doa Bapa kami. Coba tampilkan gambar berikutnya supaya kita cepat saja. Nah ini saya gak punya waktu untuk menjelaskan ini semua. Ini peta perjalanan kita supaya kita gak kesasar dalam hidup ini. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi bilang karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah apa yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Ya
lihat aja di kitab Kejadian. Pertama dia bikin Adam, lalu dia bikin Hawa, lalu dia ada Kain, ada Habel. Artinya apa? Start dari kondisi singleness. Nah, singleness di sini jangan lost in translation, jangan salah artikan. Singleness di sini bukannya jomblowness, bukan ya. Singleness ini maksudnya oneness, kesatuan antara spirit, body, and soul. Tankinya penuh. Buat mereka yang tankinya penuh lah, boleh masuk ke perjalanan berikutnya, yaitu apa? Pernikahan. Jadi pernikahan itu buat mereka yang tankinya masih kosong, bukan. Menikah itu bukan untuk cari bahagia. Menikah itu untuk berbagi kebahagiaan yang Anda sudah penuh tankinya. Jadi kalau tangki Anda belum penuh, jangan menikah dulu, gak apa-apa. Ya, itu peta perjalanan kita. Nah, banyak orang lost in translation di sini. Dia pikir dia gak punya tanggung jawab untuk isi tangki tiap hari. Tangki spiritnya, tangki bodinya, keuangannya mesti bagus dulu. Jangan masih dependen sama orang tua, mau menikah dan lain sebagainya. Nah, apa maksudnya? Makanya Tuhan Yesus ngajarin hidup dalam kelimpahan, artinya apa? Tangkinya penuh. Yang tangkinya penuh bisa masuk ke tahap berikutnya lagi. Habis marriage kemana? Ke parenting. Punya anak. Nah, makin ke atas saudara, makin tidak egois hidupnya. Ya. Dan itulah surga di bumi. Surga di bumi, kan saudara suka nanya tuh, sampai bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan Tuhan apa sih modelnya? Bentukannya kayak apa sih kemuliaan Tuhan? Memberi, berbagi, selflessness. Itu kemuliaan Tuhan. Tiap kali Anda ketemu sama orang yang tidak selfish, selfless, itu kemuliaan Tuhan. Seperti yang dicontohkan Yesus. Mengampuni walaupun sudah disakiti. Itu kemuliaan Tuhan. Dan saudara lihat, sampai bumi penuh kemuliaan itu datangnya dari mana? Dari keluarga. Kenapa? Keluarga itu adalah pabriknya manusia. Dan orang yang diproduksi di keluarga itu pertama kali diperkenalkan di lingkungan kerja. Nah, kalau dia kerjanya bagus, kotanya diberkati. Kotanya diberkati, negaranya diberkati. Dan akibatnya apa? Sampai bangsa-bangsa. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Artinya pekerjaan baik yang Tuhan ingin kita lakukan adalah lewat hubungan-hubungan yang kita miliki. Hubungan-hubungan yang kita miliki. Whatever we build in life cannot be separated from who we are as a person. Itu dia. Itu artinya singleness. Singleness itu bukan kesepian, bukan loneliness. No. Singleness itu artinya independent. Happiness-nya dia tidak tergantung situasi, tidak tergantung perbuatan orang sama dia. Happiness, joy-nya dia tergantung dari hubungan dia dengan Tuhan. Spirit, connectedness. Itu dia. Saudara lihat, saudara mau bangun pernikahan, saudara mau bangun tim, saudara mau bangun pelayanan, saudara mau bangun apa saja dalam hidup ini, tidak akan pernah bisa dipisahkan dari bagaimana kualitas saudara. Gak bisa. Whatever you build, whatever I build in life, cannot be separated from who I am as a person. Loh ya, usaha saya akan ada bau-baunya saya. Loh ya, akan ada nilai-nilai yang saya bangun. Loh iya dong. Keluarga saya juga demikian. Apa saja yang saya bangun dalam hidup ini gak bisa dipisahkan dari gimana sayanya. Bisa dipahami? Sampai di sini? Ya. Lalu, dalam konteks hubungan, berikutnya. Dalam konteks hubungan. Marriage, itu hubungan. Betul gak? Suami istri, istri suami, betul gak? Parenting, itu hubungan.
Betul nggak? Bapak anak, tahukah saudara bahwa parenting 50% sudah berhasil kalau pernikahannya bagus? Loh iya. Anak kita akan jauh lebih mudah di parenting kalau dia lihat pernikahan papa mamanya bagus. Itu ilmu parenting. Basic parenting. Sebelum Anda bicara mengenai teknik-teknik yang advance, fondasinya adalah di pernikahan parenting itu. There will be no good parenting without good marriage life. Saya ulang sekali lagi. There will be no good parenting. Ada yang bilang dia papa yang baik, dia mama yang baik. Saya tanya, dia suami yang baik bukan? Karena nggak ada papa yang baik tanpa suami yang baik. Nggak ada mama yang baik tanpa jadi istri yang baik. Tahukah saudara bahwa anak saudara akan memilih pasangannya tergantung dilihat bagaimana cara dari papa mamanya berinteraksi? Saya punya anak perempuan nomor 1. Anak perempuan saya akan pilih bagaimana model laki-laki yang akan dia pilih. Nggak jauh-jauh dari apa yang dia lihat di bapaknya. Anak laki-laki dia akan pilih wanita yang akan jadi teman hidupnya. Nggak jauh-jauh dari apa yang dia lihat dari kecil, terekam sampai gede. Dari mamanya. Nangkap maksud saya? Saya tutup dengan ini. Apa yang di-quote oleh Mother Teresa, dibilang, if you want to change the world, dibilang. Nah ini caranya menghadirkan surga di bumi. Go home and love your family. Ini caranya. Kemuliaan Tuhan tuh lewat mana? Tuhan udah persiapkan. Lewat pernikahan, lewat parenting, lewat keluarga. Nah dari keluarga lah diproduksi model orang kayak apa. Dari cara saya atau bagaimana Anda berperilaku kepada saya, kurang lebih saya tahu bagaimana model keluarga Anda. Nangkep? Mengapa? Karena keluarga adalah pabriknya pembentukan manusia. Makanya broken home will produce broken people. Dan ini cara yang sudah diperkenalkan sama Tuhan, jadi udah gak misteri lagi. Jadi saya kutip, saya ingat apa yang disampaikan oleh Billy Graham, dibilang apa? Your very first ministry is not at your church, dibilang. Billy Graham bilang begitu. Almarhum Billy Graham. Your very first ministry is within your family. John Maxwell bilang begini, dan ini suka dikutip sama Pastor Jeffrey di gereja, dibilang gini. Your highest success itu bukan ketika orang di luar tepuk tangan kamu. Your highest success ketika kamu balik ke rumah, dibilang. Dan orang-orang yang paling dekat dengan kamu love you and respect you the most. Itu sukses yang sebenarnya. Terakhir, have a relationship with God. Have a relationship with God. Ini definisi dari 2 poin tadi. Spiritual being with the body. Ya. Dan we are in a journey to bring heaven on earth. Kita dalam perjalanan membawa surga di bumi. Yaitu apa? Have a good relationship with God, and then you and I will have godly relationship. You and I will have godly relationship in our marriage, in our parenting, in our family, in our work relationship. Nah, maksud saya, sama bosmu kamu bisa punya godly relationship, sama bawahanmu, sama rekan sekerja kamu punya. See? Intinya itu, jusnya itu, have a good relationship with God. Nah itulah kita makhluk itu. Jadi makanya kita itu akan rusak dengan sendirinya kalau kita terputus hubungan dengan Tuhan. Silakanlah ada nggak gereja lagi, nggak ikut komsel lagi, atau nggak tertanam lagi di gereja ini. Silakan. Maka saya bisa pastikan, dan ini udah nggak misteri lagi, Anda akan rusak. Hukum termodinamika dibilang. Apa itu hukum termodinamika? Putus hubungan dari sumber. Kayak pisang, ditaruh di atas meja, putus hubungan dari sumber, dibiarin aja, dia akan busuk dengan sendirinya. Nasi juga begitu, nasi Anda taruh aja di sini, nggak diapa-apain gitu ya. Dia akan basi dengan sendirinya, terputus dengan sumber air. Demikian manusia kalau terputus dengan Tuhan. Jadi sekali lagi jangan lost in translation bahwa, wih gue dipaksa-paksa ke gereja. No, it's for your good sake. It's for who you are, jangan salah paham. Ini supaya kamu sehat. Kan saudara nggak perlu dipaksa untuk bernafas kan? Betul tidak? Ada di sini yang dipaksa untuk bernafas, ya supaya kamu bisa hidup.
Have a relationship with God. It's who you are, it's who I am. Dan akibat dari itu semua kita akan punya godly relationship. Amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapak kami ucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah buat setiap kami Tuhan. Kalau kami Tuhan lebih mengutamakan untuk hubungan kami dengan Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Kami percaya saat hubungan kami dekat pada Engkau kan, kami percaya kami mengalami hubungan yang sama lain lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat itu untuk angkat tangan untuk berdoa untuk Dr. Andi Eginting Tuhan. Bapak Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan. Kami percaya Engkau pakai hidup dia Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan. Kami percaya dia akan menjadi saluran berkat dimanapun dia berada Tuhan. Dan kami minta proteksi Tuhan sempurna Tuhan. Untuk hidupnya dan keluarga besar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mereka aman dalam lindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, hidup dia menjadi kesaksian dan berkat buat banyak orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa Engkau berkati semua jemaat yang ada di Plaza Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan yang melindungi mereka. Bahkan Tuhan yang memberkati mereka. Bahkan ada terjadi terobosan demi terobosan Tuhan. Sepanjang 1 minggu ini. Bahkan mujizat demi mujizat terjadi atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah selesai, sebentar kami mau pulang Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Biar sepanjang hari ini Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan ada berkat-berkat yang melimpah kami terima sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau terima berkat. Mari saudara-saudari kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus. Persekutuan manis dan indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat di dalam nama Yesus katakan amin.